sendiri memegang tiang besi tersebut. Sapi mulai melangkah maju. Baru saja membajak tanah pertama, tanah itu ternyata mengeluarkan beberapa potongan. Sesuatu yang kuning berkilau itu adalah emas. Petani berjongkok, mengambilnya dan menggigitnya. Teksturnya keras dan terdapat bekas gigitan. Ini pasti emas asli. Dia terkejut dan senang, memegang pir dan terus mengikuti sapi. Setiap kali membajak satu keranjang tanah, segera ada perak dan emas yang muncul. Emas dan perak di tepi ladang sudah menumpuk setengah kereta. Petani merasa senang di dalam hati. Dia ingin sapi itu terus membajak. Namun dia mendengar seseorang berteriak, "Cukup. Saatnya mengembalikan sapiku." Petani mengangkat kepala. Dia melihat orang tua yang menjual sapi tahun lalu berdiri di tepi ladang. Dia masih memegang kendi anggur itu, sambil santai minum anggur. "Orang tua, mengapa Anda datang?" Orang tua berkata sambil tersenyum. "Sapi ini sebenarnya adalah makhluk yang saya pelihara. Tahun lalu melihat Anda baik hati, maka saya membiarkannya mengikuti Anda. Anda menghabiskan 7 kuan untuk membeli sapi. Sekarang emas dan perak di ladang cukup untuk Anda seumur hidup. Sapi ini seharusnya kembali kepada saya." Meskipun petani tidak pernah bersekolah, dia tahu bahwa orang tua itu bukan orang biasa. Dia tidak berani sombong dan segera melepas pir dari sapi. Sapi jantan itu berjalan mendekati lelaki tua itu. Kaki depannya berlutut. Orang tua dengan lembut menaiki. Sapi jantan melompat dengan keempat kakinya, dan tiba-tiba terbang ke udara. Sapi berjalan mendekati orang tua, dan sekejap kemudian menghilang di ufuk. Petani menatap langit. Tiba-tiba teringat kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu dia pernah menyelamatkan seorang pengemis tua yang pingsan di pintu desa. Diberinya setengah roti kukus dan segelas air. Ternyata alis dan mata pengemis itu mirip dengan orang tua ini. Dia takut orang melihat emas dan perak di ladangnya. Segera dia mengemas emas dan perak itu ke dalam kantong. Menarik kereta besar itu pulang. Saat melihat kereta itu penuh dengan emas dan perak, dia terkejut dan senang. Barulah dia percaya bahwa sapi itu bisa berbicara. Dia terus-menerus mengatakan bahwa keputusan petani saat itu tidak salah. Kemudian suami istri petani tidak menyimpan emas dan perak itu. Sebaliknya, mereka menggunakan sebagian untuk memperbaiki jalan desa, agar warga desa tidak perlu melewati jalan berlumpur saat pergi ke pasar. Mereka juga memberikan makanan kepada keluarga miskin, membantu petani yang tidak mampu membeli benih untuk membeli benih. Mereka juga mendirikan sebuah sekolah swasta di desa, mengundang guru untuk mengajarkan anak-anak desa membaca. Tanpa memandang kaya atau miskin, semua bisa belajar. Seseorang bertanya kepada petani, "Kamu susah payah mendapatkan begitu banyak emas dan perak, kenapa tidak menyimpannya untuk diri sendiri? Sebaliknya, kamu membagikannya kepada orang lain." Petani tersenyum dan berkata saat membeli sapi, "Jika saya merasa dia kurus dan tidak mau memeliharanya, tidak akan ada kekayaan hari ini. Sekarang sudah memiliki uang. Jika hanya mementingkan diri sendiri, melupakan orang-orang yang telah membantu saya, melupakan orang-orang yang miskin, kekayaan ini juga tidak akan bertahan lama." Kemudian, pasangan petani itu hidup hingga lebih dari 90 tahun. Anak cucu mereka semua baik dan jujur. Beberapa orang bertani, beberapa orang belajar. Mereka semua tidak melupakan untuk membantu tetangga.